Haleluya. Haleluya. Kenapa di ruangan ini cuman saya yang tersenyum? Coba kiri kanannya lihat sambil senyum. Berikan senyum terbaikmu. Senyum terbaik itu nampak gigi keluargaku di dalam Tuhan. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Senang ada di tengah-tengah keluargaku di dalam Tuhan pada saat ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita letakkan tangan kita di dada, kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dan kita aminkan sungguh-sungguh. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan fokus firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pagi yang indah. Ya, pagi yang sangat indah. Walaupun tadi di ibadah pertama gerimis ya, tapi saya lihat gerimisnya sudah selesai, tidak ada lagi ya. Dan puji Tuhan bahwa kita semua di sini dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Karena kita melihat kemarin banyak saudara-saudara kita di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sumatera Barat, Aceh itu terkena banjir bandang dan longsor. Korban kalau saya tidak salah baca kemarin itu sudah mencapai 800-an jiwa meninggal dunia, dan yang hilang masih banyak lagi, dan yang terluka bahkan sampai ribuan. Bahkan semalam saya dengar kabar bahwa di Tamiang, Aceh Tamiang itu areanya sudah bau busuk mayat karena banyak yang meninggal tapi belum ketemu jenazahnya dan sudah mulai membusuk. Kita doakan supaya saudara-saudara kita diberi Tuhan kekuatan untuk bencana ini. Haleluya. Dan di Medan juga kemarin ada juga banjir. Tetapi kita yang ada di ruangan ini kita bersyukur karena kita dipeliharakan Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukur. Ada banyak orang-orang yang mengalami pencobaannya. Ya, kebetulan saudara-saudara kita yang mengalami bencana, pencobaannya adalah bencana. Tetapi saya juga yakin bahwa setiap kita memiliki pencobaan masing-masing. Betul apa betul? Mungkin ada yang pencobaannya di dalam keuangan. Keuangannya sedang terpuruk. Mungkin ada yang pencobaannya di dalam rumah tangganya yang kurang harmonis. Mungkin ada yang pencobaannya ketika melihat anaknya masa depannya tidak baik, bahkan perilaku anaknya juga tidak baik. Ada banyak macam pencobaan, dan keluargaku di dalam Tuhan, saya yakin kita semua menginginkan pemulihan. Amin. Pemulihan di pikiran kita, pemulihan di keuangan kita, pemulihan di dalam masa depan kita, kesehatan kita, rumah tangga, apapun itu kita ingin pemulihan, atau bahasa Inggrisnya healing. Ya, kata-kata healing ini populer ya sekarang ini. Nanti bunyi telepon atau WA, yuk healing yuk. Kemana? Ke Percut. Aku mau healing lah ke Parapat. Healing. Healing itu artinya pemulihan. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, kami mau beritahukan satu hal,
pemulihan atau healing hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tempat wisata itu hanya sementara saja. Di tempat wisatanya mungkin kita merasa healing, tapi kembali dari tempat wisatanya hidup kita kembali lagi tertekan. Banyak hal yang membuat kita tertekan, banyak hal yang membuat kita membutuhkan healing, pemulihan, tetapi pemulihan hanya ada di dalam Tuhan. Sekitar 3.000 tahunan yang lalu, Tuhan berjanji kepada Salomo. Dan janji itu dapat kita lihat karena janji itu juga berlaku sampai sekarang. Kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya, tolong. 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya mau kita baca bersama-sama. Haleluya. Ya, sudah bisa? 2 Tawarik? Ya. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Karena ini janji Tuhan kepada Salomo 3.000 tahun yang lalu, tetapi janji ini juga terus Tuhan berlakukan sampai sekarang. 1, 2 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Kita sekarang sedang ada di seri khotbah kedua tentang doa pemenang. Ya, minggu lalu kita sudah mendengar seri khotbah pertama, doa pemenang. Hari ini kita masuk kepada seri kedua, khotbah doa pemenang. Dan bagi yang ingin mendengar seri pertama kemarin, dapat melihat di channel YouTube saya PDTIR Sucipto Lubis. Di sana ada rekaman dari firman Tuhan yang kami beritakan di tempat ini. Ya, saya Sucipto Lubis, gembala di sidang jemaat di tempat ini, GPDI Pemenang, mengucapkan kepada kita semua selamat datang. Amin. Dan juga kepada wajah-wajah baru kami ucapkan selamat datang. Selamat bergabung. Kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus di sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, kalau kita melihat kamera itu karena memang setiap kali firman Tuhan diberitakan di tempat ini kita rekam dan kita upload di YouTube. Bukan tujuannya supaya monetisasi atau menghasilkan uang, tetapi supaya jemaat Tuhan di tempat ini dapat mengulang lagi. Dan juga supaya lebih banyak orang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana kita berdoa untuk pemulihan. Karena saya percaya setiap kita butuh pemulihan. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Karena pemulihan hanya dapat kita peroleh dari Tuhan. Haleluya. Hanya dapat kita peroleh dari Tuhan. Dan kita baca di ayat ini di awal dikatakan, dan umatku. Umatnya Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti janji pemulihan hanya berlaku untuk umat Tuhan. Katakan amin. Hanya umat Tuhan yang Tuhan mau pulihkan. Bagaimana untuk menjadi umat Tuhan? Terima Yesus. Haleluya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Yesus, terima darahnya yang menebus kita.
karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga kita kembali menjadi umatnya Allah Bapa. Dan umatku. Mungkin ada yang bertanya, lantas bagaimana dengan agama-agama yang lain? Saya tidak pernah bahas agama lain. Haleluya. Karena saya juga tidak kenal, tidak tahu siapa Tuhan mereka. Tetapi firman Tuhan yang kita percayai, yang kita imani mengatakan, dan umatku, umatnya Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu kenapa jangan berpindah iman keluargaku di dalam Tuhan. Ada orang berpindah dari agama Kristen ke agama lain karena jodoh. Karena pekerjaan, karena jabatan. Mereka menjual Tuhannya. Mereka lupa bahwa hanya Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa memberikan pemulihan. Amin. Yang atasnya namaku disebut. Umat Tuhan yang tidak malu mengakui bahwa dirinya adalah anak Tuhan, pengikut Kristus, hamba Yesus Kristus. Yang tidak malu untuk menunjukkan identitasnya sebagai anak Tuhan. Yang tidak malu memperkatakan kebenaran itu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta besar. Ya, badannya besar dan dia juga memang pendeta besar karena dia mengembalakan sidang Jumat yang besar sekali. Ya. Tetapi pada waktu dia diwawancara di satu podcast, yang mewawancarai dia adalah seorang dokter, mantan jemaat dia, karena dokter ini sudah menjadi mualaf, sudah berpindah ke agama Islam. Dan dokter ini bertanya kepada pendeta ini, apa benar keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan agama ini itu? Dan si pendeta ini berkata, oh bukan begitu. Surga kita sama kok. Cuman cara mencapainya beda-beda setiap agama. Karena Tuhan itu seperti gajah. Ada yang megang perutnya, bulat. Ada yang megang kakinya, besar kokoh. Ada yang megang belalainya, panjang. Tapi itu sebenarnya Tuhan katanya. Dia malu mengatakan kebenaran firman Tuhan bahwa jalan keselamatan, jalan kehidupan, jalan kepada Allah Bapa hanya dapat tercapai hanya dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dia malu di atasnya nama Kristus disebut. Jangan malu memperkatakan kebenaran firman. Di dalam surat Yakobus dikatakan, hendaklah kita berkata ya kalau itu memang iya, hendaklah kita berkata tidak kalau memang itu tidak. Amin. Jangan malu. Jangan segan. Jangan takut merasa tidak enak. Apapun resikonya, pastikan di atasmu nama Kristus disebut. Katakan haleluya. Karena engkau, karena aku adalah umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun resikonya, kita umat Kristus. Apapun resikonya, kita pastikan nama Kristus disebut atas kita. Apapun resikonya, kita harus berani memperkatakan ya di atas ya, tidak kalau tidak. Haleluya. Karena hanya untuk umat Tuhan yang atasnya nama Kristus disebut, hanya merekalah, hanya kitalah yang memiliki hak akan pemulihan itu. Di luar itu tidak. Di luar itu tidak.
Tetapi untuk mencapai pemulihan dari Tuhan, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Dan ini syarat dari Tuhan. Haleluya, ini syarat dari Tuhan. Hal yang pertama adalah, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Katakan amin. Hal yang pertama yang kita harus lakukan, kalau kita menginginkan dengan sangat pemulihan itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita harus merendahkan diri. Amin. Haleluya. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri dengan mengatakan, bukan kendaliku lagi Tuhan, tetapi kendalimu Tuhan atas hidupku. Bukan kemampuanku lagi Tuhan, tetapi kemampuanmu Tuhan yang berlaku atas hidupku. Keluargaku di dalam Tuhan, kenapa banyak hidup yang kacau? Kita hidup di masa sekarang, betul? Tetapi banyak yang hidup di masa sekarang, tetapi terantai dengan penyesalan akan masa lalunya, dan terantai dengan kekhawatiran akan masa depannya. Dia menyesali tidak habis-habisnya masa lalunya. Kalaulah aku dulu begini, kalaulah aku dulu begitu, cobalah kalau kulakukan yang ini, cobalah kalau ijazahku bukan cuman SMP. Terantai akan masa lalunya. Dan khawatir akan masa depannya. Kayak manalah nasibku ini nanti kalau suamiku mati. Bagaimanalah nasib anakku ini nanti. Bisanya aku bayar kontrak rumahku tahun depan. Aku bisa kuliah gak sih nanti karena aku lihat keluargaku miskin. Bisa gak aku lulus di perguruan tinggi negeri, otakku cuman pas-pasan. Khawatir akan masa depan, terantai akan penyesalan di masa lalu, sehingga masa sekarangnya menjadi kacau. Dan ini bukanlah orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kalau kita menyesali tidak habis-habisnya, kita memang harus belajar dari masa lalu. Amin. Apa-apa kesalahan kita di masa lalu, pelajari kenapa dan perbaiki. Tapi bukan untuk disesali tidak habis-habisnya. Karena kalau kita menyesali masa lalu kita tidak habis-habisnya, berarti kita tidak mengimani bahwa Tuhan sanggup merubahkan yang pahit menjadi yang manis. Sesalah apapun engkau rasa masa lalumu, sehitam apapun, seburuk apapun masa lalumu, sebesar apapun kesalahanmu di masa lalumu, tidak mungkin Tuhan tidak bisa merubahkannya menjadi sesuatu yang indah. Katakan amin. Haleluya. Tetapi kalau kita sesali masa lalu kita, itu berarti kita tidak memiliki iman bahwa Tuhan sanggup merubahkan yang pahit menjadi yang manis. Kita tidak merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita tidak mengakui bahwa kendali hidup kita di tangan Tuhan. Kemudian mengkhawatirkan masa depan. Ya, di sini ada yang muda-muda, bahkan ada yang remaja, betul. Setiap pemuda remaja pasti ingin pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, betul. Tetapi seringkali terbentur dengan keadaan kondisi keluarga yang miskin, yang tidak memiliki uang. Mungkin orang tuanya pernah berkata kepada dia, memang kuliah enak nakku, tapi uang bapak dari mana? Akhirnya dia khawatir, bisa enggak ya aku kuliah nanti? Khawatir.
Bisa nggak pernikahanku bertahan? Khawatir aku diusir dari rumah kontrakan nggak tahun depan karena nggak bisa bayar. Orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat bukan lagi kemampuanku, tetapi kemampuan Tuhan. Katakan amin. Memang keluargamu miskin, tetapi Tuhan sanggup mencukupkan biaya kuliahmu, biaya sekolahmu. Katakan haleluya. Kami menjadi gembala di tempat ini baru 2 tahun ya. Januari nanti pas 2 tahun. Haleluya. Kas gereja tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Bahkan untuk operasional aja pun masih kurang. Tetapi setiap kali apa kebutuhan kita di tempat ini, kami hanya minta kepada Tuhan. Kami hanya minta kepada Tuhan. Karena kami tahu bukan aku lagi, tetapi Tuhanku. Katakan amin. Bukan kemampuanku lagi, tetapi kemampuan Tuhanku. Katakan amin. Pada waktu pintu kita ini masih kayu kemarin, sudah digigitin rayap, sudah bolong. Kita berdoa dan puji Tuhan. Tuhan gerakkan ada anak Tuhan dari Kupang, Nusa Tenggara, untuk memberkati kita dengan pintu kaca ini. Kedua set pintu ini 25 juta. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Kalau dari kas kita mana mungkin. Plafon kita roboh kemarin yang belakang situ. Tuhan gerakkan anak Tuhan dari Makassar, dari Jakarta untuk memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Kita butuh AC, kita berdoa. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 AC. 1 sen pun tidak ada dari kas karena memang kas tidak cukup. Tapi Tuhan gerakkan tangan-tangan untuk memberi. Ada dari jemaat Tuhan di tempat ini, ada dari jemaat Tuhan yang di luar kota. Selesai 5 AC, 2 PK. Kita juga berdoa kemarin untuk tambahan AC, haleluya. Dan puji Tuhan semalam kami dapat WA. Ada anak Tuhan dari Makassar, ya GPDI juga, jemaat di GPDI juga. Beberapa waktu yang lalu dia sudah berjanji, sudah bernazar untuk memberkati kita dengan AC 1 unit. Tapi sesudah ditunggu, kami tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, enggak juga, ya sudah. Kami lupa. Tapi 2 hari yang lalu ya, dapat WA. 2 hari yang lalu, hari Jumat, kami dapat WA. AC 1 unit 1 PK. Sudah done katanya. Dia kirimkan juga slip SPK-nya, surat perintah pemasangan. Karena dia tidak kasih uang, dia kasih AC. Besok hari Senin besok ini tanggal 8, itu AC-nya sudah datang dan akan dipasang di belakang. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Engkau bisa ragu akan masa depanmu karena engkau tidak mengimani Tuhan sanggup. Dan itu yang membuat tidak terjadi pemulihan. Doa orang yang benar, apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Kita sudah merasakan. Kalau kita mau terjadi pemulihan, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Katakan amin. Tuhan tidak peduli siapa keluargamu. Tuhan tidak peduli keluargamu mau miskin kayak, mau kaya kayak, emang Tuhan pikirin. Tuhan tidak peduli keluargamu terdidik kayak, tidak terdidik kayak, emangnya Tuhan pikirin.
Pada saat kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita hanya punya satu pengakuan. Bukan aku lagi Tuhan, tetapi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Ya, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kalau saya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, pada waktunya Tuhan, saya akan ditinggikan. Tetapi orang yang merendahkan diri bukan hanya orang yang tidak menyesali lagi kesalahan-kesalahan masa lalunya, yang tidak mengkhawatirkan lagi masa depannya karena dia sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Merendahkan diri juga berarti mengampuni. Katakan amin. Apa? Mengampuni. Sepahit apapun orang lakukan, serendah apapun orang menginjak kita, sefitnah apapun orang menjelekkan kita, jangan marah tetapi ampuni dan doakan supaya orang itu Tuhan jamah hatinya dan Tuhan berkati. Katakan amin. Berat? Ayo jujur dulu ngomong, berat nggak kayak gitu? Berat lah, jangan bohong. Betul nggak? Tetapi pertanyaannya adalah, seberapa ingin engkau akan pemulihan itu? Apakah sekedar ingin dipulihkan Tuhan? Ataukah Tuhan, aku mau melakukan apapun kehendak-Mu Tuhan, pulihkan aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Yang seperti apa? Kalau kita sangat ingin dipulihkan Tuhan, maka Tuhan beri kekuatan untuk mengampuni, untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Katakan haleluya. 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 Jangankan tetangga kita yang menyakiti kita, kita ampuni. Tapi ada orang yang tidak mau mengampuni orang tuanya. Dan ada juga orang yang tidak mau mengampuni anaknya. Dan itulah yang menghambat pemulihan itu terjadi kepadanya. Ampuni. Kalau memang pemulihan yang engkau inginkan, engkau menginginkannya dengan sangat. Jangan karena kesalahan orang lain kita simpan. Akhirnya pemulihan tidak terjadi dalam hidup kita. Yang rugi siapa sih? Yang rugi siapa? Haleluya. Ya, kembali kepada dua tawarik tadi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa. Haleluya. Hanya orang yang merendahkan diri yang dapat berdoa. Kenapa? Karena orang yang merendahkan diri dia mengampuni. Sementara firman berkata, jika engkau tidak mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu, maka Allah Bapa di surga pun tidak akan mengampunimu. Sehingga doamu sia-sia. Sia-sia. Banyak doa orang Kristen sia-sia. Karena dia tidak mengampuni. Dia tidak memaafkan. Berdoa. Berdoa yang dimaksud di sini adalah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan intim. Katakan amin.
Ambil waktu setiap hari. Ambil waktu setiap hari untuk berdoa. Haleluya. Sekarang ini ada kecenderungan untuk menganggap gembala itu menjadi tempat jasa penitipan doa. Tahu jasa penitipan doa? Lagi sakit, lagi butuh pertolongan, lagi ini datang ke gembala. Om, doakan ya om, aku lagi gini. Ya namanya gembala diminta mendoakan, ya didoakan. Setiap hari didoakan dia. Tetapi dianya gak berdoa. Dia pikir gembala kan sudah mendoakan, ngapain lagi aku berdoa? Emangnya kita tempat penitipan helm? Siapa yang pernah ke mall? Pernah lihat ada tempat penitipan helm? Itulah sekarang, gembala dianggap tempat penitipan doa. Tetapi yang Tuhan maksud di sini adalah kita masing-masing yang membutuhkan pemulihan, itulah yang berdoa setiap hari. Katakan amin. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam surat Yakobus 5 dikatakan bahwa apa? Bagi yang menderita, baiklah ia berdoa. Bukan baiklah gembalanya berdoa. Baiklah ia berdoa. Haleluya. Di sini ada Markus mau menjadi pilot. Pertanyaannya, apakah Markus berdoa setiap hari untuk itu? Ada Nelly, pasti punya cita-cita. Ada Boru Manurung ya? Ya, Boru Manurung kan? Pasti pengen mencapai hasil yang terbaik untuk kuliahnya, betul? Betul ya? Sesudah kuliah pasti pengen dapat pekerjaan yang terbaik, betul? Masalahnya apakah engkau berdoa setiap hari untuk itu? Banyak orang pengen Tuhan kerjakan yang terbaik dalam hidupnya, tapi tidak mau repot-repot berdoa, tidak mau repot-repot menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin ada di sini yang sedang menganggur. Pertanyaannya adalah, apakah engkau menginginkan pekerjaan itu dengan sangat sehingga engkau mau berdoa untuk itu setiap hari? Ayo berdoa. Haleluya. Ayo berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan oleh Allah Bapa di dalam Kristus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Haleluya. Haleluya. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Tolong. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Yang bawa ballpoint atau kertas boleh dicatat ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Karena pada saat engkau khawatir, engkau sedang menunjukkan kepada Tuhan ketidakimananmu akan kesanggupan Tuhan. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, cita-citamu, permasalahanmu, keterpurukanmu, kerinduanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam setiap doamu harus ada ucapan syukur. Amin. Haleluya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena pemulihan itu pasti datang. Keluargaku di dalam Tuhan. Kalau yang bagi yang memperhatikan ya, setiap kali saya memimpin doa atau altar call,
Selalu yang saya ajak kita nyanyikan adalah kemurahan-Mu lebih dari hidup. Betul? Betul. Mungkin ada yang sampai gondok, kok cuman itu lagunya, betul? Bagi yang gondok, makanlah garam berjodium biar jangan gondok. Yang cuman itunya di lagu yang tahu Bapak Gembalaku ini, mungkin ada yang berpikir begitu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lalap saya holani kan gitu. Keluargaku di dalam Tuhan, saya mau kasih tahu satu hal. Saya masih bisa berdiri tegak sampai pada saat ini. Istri saya masih berdiri tegak sampai pada saat ini. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan kemurahan Tuhan, dulu sebelum saya nikah, saya sudah mati kok. Saya pengen bunuh diri 2 kali. Kalau bukan kemurahan Tuhan, saya sudah mati. Kalau bukan kemurahan Tuhan, saya tidak akan kembali kepada Tuhan. Kalau bukan kemurahan Tuhan, saya tidak akan bisa mendapatkan istri yang seperti istri saya sekarang ini, Santi Tambunan. Enggak. Yang mau berjuang bersama-sama saya, yang mau jatuh bangun bersama-sama dengan saya, yang tetap berdiri di samping saya apapun kondisinya, yang mendoakan saya setiap hari, menguatkan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, tidak mungkin. Dan kalau kita lihat keluargaku di dalam Tuhan, di tangan saya tidak ada cincin, betul? Cincin kawin pun gak ada, betul? Karena memang kulit saya sensitif dengan logam. Saya pernah pakai tapi kulit saya jadi kayak putih-putih gitu, gatal-gatal gitu. Makanya cincin kawin pun saya tidak pakai, jam tangan pun saya tidak pakai karena kulit saya sensitif. Tetapi jangan salah keluargaku di dalam Tuhan, di jantungku sudah ada 5 cincin. Lebih banyak cincinku. Siapa di sini yang di jarinya ada 5 cincin? Enggak ada ya? Di jantungku sudah ada 5 cincin. Dan itu terjadi lebih dari berapa? 15 tahun atau 10? Tapi saya masih hidup sampai sekarang. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, karena apa lagi? Pada waktu kami ditabiskan menjadi gembala di tempat ini, di tahun pertama kami menjadi gembala, keluargaku di dalam Tuhan juga melihat bagaimana tekanan itu, fitnah itu menghantam kami tidak habis-habisnya. Tetapi kami tetap Tuhan tegakkan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, karena apa lagi? Itu kenapa saya selalu merindu menyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tidak sulit bagi saya untuk mengucap syukur. Orang yang kesulitan mengucap syukur, orang yang lupa mengucap syukur karena dia tidak mengakui Tuhan yang sudah menolongnya. Orang yang lupa atau tidak mengucap syukur adalah orang yang sombong, yang merasa bahwa dia hidup karena kemampuannya, bukan karena Tuhan. Tetapi sini katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, pergumulanmu, perjuanganmu, cita-citamu, rumah tanggamu, pernikahanmu, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Haleluya. Tetapi jangan khawatir. Puji Tuhan. Kembali ke 2 Tawarik. 2 Tawarik tadi, 2 Tawarik 7 tadi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa. Hal yang ketiga adalah
mencari wajahku, mencari wajah Tuhan. Katakan amin. Mencari wajah Tuhan di dalam ibadah, mencari wajah Tuhan di dalam doa, mencari wajah Tuhan di dalam pelayanan, di dalam pujian penyembahan. Mencari wajah Tuhan di dalam firman Tuhan. Orang yang selalu mencari wajah Tuhan, dia akan membaca Alkitab setiap hari. Katakan amin. Tetapi sayangnya sebuah survei menyatakan hanya 2% orang Kristen yang membaca Alkitab setiap hari. Hanya 2%. Makanya banyak orang Kristen hidupnya tidak memiliki pemulihan. Karena tidak merindu lagi mencari wajah Tuhan. Gerimis dikit aja sudah malas ke gereja. Tidak ada kerinduan mencari wajah Tuhan. Atau semangat ke gereja karena di gereja dia bisa lihat kiri kanan, mana yang bisa digosipkan, mana yang bisa diketawain, mana yang salah, mana yang bisa dikritik. Tidak lagi mencari wajah Tuhan. Pulang-pulang nanti, pujiannya gak enak. Pujian penyembahan itu bukan untuk jemaat. Haleluya. WL singers, pemain musik, itu menyanyi bukan untukmu jemaat Tuhan, tetapi untuk mengajakmu bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan kritik pemain musiknya, jangan kritik WL-nya, jangan kritik singersnya, karena mereka bernyanyi bukan untukmu tapi untuk Tuhan. Mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita di sini untuk mencari wajah Tuhan. Tetapi untuk semua pelayan, tolong dengar semua pelayan, WL singers, pemain musik, penerima tamu, kolektan, yang giliran membersihkan gereja, ingat pelayananmu adalah untuk engkau mencari wajah Tuhan. Katakan amin. Bukan untuk mencari pujian dari manusia. Kalau singers lebih sibuk memperhatikan, aku besok melayani lah, aku pakai baju apa ya, aku bisa pakai anting-anting gak ya, cantik gak ya. Lebih sibuk untuk itu dibandingkan berlutut untuk berdoa. Maka engkau hanya melayani karena engkau ingin show, ingin pertunjukan, bukan untuk Tuhan. Pelayananmu akan sia-sia karena tidak ada wajah Kristus di situ. Padahal firman Tuhan berkata apa? Mencari wajahku. Haleluya. Haleluya. Mendengar firman bukan untuk mencari celah supaya bisa mengkritik firman, tetapi menerima, mengaminkan, karena di dalam firman Tuhan kita mencari wajah Kristus. Haleluya. Haleluya. Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pada saat kita ke gereja mencari wajah Tuhan, maka yang kita dapatkan bukan hanya wajahnya tetapi juga kekuatannya. Amin. Pada saat kita melayani karena Tuhan, bukan hanya wajah Tuhan yang kita terima tetapi kekuatannya. Karena di mana Tuhan hadir, di situ kekuatannya hadir. Haleluya. Jangan pernah berdoa, Tuhan aku butuh kekuatanmu, hadirkan saja Tuhan, maka kekuatannya hadir kok. Amin. Haleluya. Haleluya. 2 Tawarik tadi kembali. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Hal yang keempat adalah lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Katakan amin. Dengan kata lain, sadarlah, bertobatlah.
Haleluya. Haleluya. Tidak mungkin ada pemulihan kalau kita tidak hidup dalam pertobatan. Tidak mungkin. Pertanyaannya, keluargaku di dalam Tuhan, seberapa besar keinginanmu untuk pemulihan dari Tuhan itu? Kalau keinginanmu untuk masa depanmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, sangat besar keinginanmu, maka tidak masalah untukmu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan, dan untuk berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Tidak ada masalahmu untuk mengampuni. Tidak ada masalahmu untuk mendoakan orang yang menyakitimu supaya dia dijamah Tuhan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang yang mau dipulihkan tetapi tidak mau bertobat, tidak mau mengampuni, tidak mau beribadah, itu berarti keinginannya untuk dipulihkan cuma ece-ece. Tahu ece-ece? Ya, kalau dipulihkannya syukur, tak dipulihkannya syukur. Maka pemulihan itu tidak akan terjadi. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Haleluya. Berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat, supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, agar Tuhan mendatangkan pemulihan itu, agar Tuhan mendatangkan pertolongan itu, agar Tuhan mendatangkan kemenangan itu, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Jadi sadarlah dan bertobatlah. Haleluya. Orang bisa ditipu, Tuhan tidak bisa ditipu. Serapi apapun kita simpan dosa-dosa itu, hanya manusia yang lain yang bisa kita tipu, Tuhan tidak. Sementara yang memberikan berkat, yang memberikan kemenangan, yang memberikan pemulihan itu adalah Tuhan, bukan orang itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali ke 2 Tawarik tadi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. 4 hal. Maka aku akan mendengarkan dari sorga. Doa kita didengarkan Tuhan dari sorga apabila kita melakukan 4 hal ini. Dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, memulihkan keluarga mereka, memulihkan ekonomi mereka, memulihkan masa depan mereka, memulihkan masa depan anak-anak mereka. Haleluya. Pertanyaannya, bukan apakah engkau membutuhkan pemulihan itu? Bukan apakah engkau merindukan pemulihan itu? Semua orang rindu dipulihkan. Amin. Amin. Cuman seberapa besar kerinduanmu untuk dipulihkan Tuhan? Kalau sangat besar, lakukan 4 hal ini. Amin. Rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita harus berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka pemulihan itu pasti datang. Pasti. Di depan kita ada perjamuan kudus. Ini bukan roti lagi, tetapi ini adalah tubuh Yesus yang dicabik-cabik untuk dikorbankan bagi kita. Ini bukan strup lagi, tetapi Tuhan sudah rubahkan menjadi darah Yesus dengan iman yang sudah tercurah bagi kita untuk menebus, untuk memperdamaikan kita terhadap Allah Bapa, sehingga kita menjadi umat Allah.
yang memiliki hak akan pemulihan dari Tuhan. Keluargaku di dalam Tuhan, apa gunanya kita jadi Kristen kalau kita nggak pernah menerima yang terbaik dari Tuhan? Apa gunanya kita Kristen kalau kita tidak pernah menikmati kemenangan demi kemenangan, keajaiban demi keajaiban dari Tuhan? Banyak orang gagal memperoleh keajaiban, memperoleh pemulihan, memperoleh kemenangan dari Tuhan karena dia mengeraskan hatinya untuk tidak mau mengampuni, mengeraskan hatinya untuk tetap khawatir akan masa depannya, mengeraskan hatinya untuk tidak pernah mau bertobat, mengeraskan hatinya untuk tidak mau menyisihkan waktunya untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Sehingga dia tidak pernah menerima yang terbaik dari Tuhan. Lantas apa gunanya menjadi Kristen? Hanya untuk dipersulit orang di luar sana kah? Hari ini kami mengajak kita semua, ayo jangan tanggung-tanggung jadi Kristen, amin. Ayo kita ambil yang terbaik itu dari Tuhan, tetapi lakukan hal yang 4 ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, apabila ada yang masih memiliki akar pahit, kebencian, dendam, ampuni pada saat ini. Haleluya. Kami undang singers, pemain musik. Ampuni pada saat ini. Kenapa bilang kau tidak mengampuni? Tuhan pun tidak akan mengampunimu. Itu kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Kami mengundang pelayan perjamuan untuk datang ke depan. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Terima tubuh dan darah Yesus dengan sikap yang layak, dengan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengimani darahnya menebus kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Darahnya